kita persilakan kuliah pertemuan kedua. Ya, ini literaturnya ada beberapa buku, boleh lihat sendiri. Kemudian tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan terjemahan dari entrepreneurship berarti semangat untuk memperoleh kedudukan keunggulan dalam berusaha. Jadi kewirausahaan itu merupakan terjemahan dari entrepreneurship, berarti semangat kita untuk memperoleh kedudukan usaha, keunggulan kita untuk berusaha. Kemudian kewirausahaan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Kemudian ada lagi pengertian perusahaan dalam konteks bisnis menurut Thomas Zimmerman tahun 1996, yaitu di mana dia mengatakan kewirausahaan itu adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan kebutuhan di pasar. Kemudian objek studi kewirausahaan itu terdiri dari satu, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Jadi yang pertama itu ada kemampuan merumuskan tujuan hidup atau berusaha. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Yang ketiga, kemampuan untuk berinisiatif. Keempat adalah kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Yang kelima, kemampuan membentuk model material sosial dan intelektual. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama. Yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri, mengambil hikmah dari pengalaman, baik pengalaman yang baik maupun yang menyakitkan. Jadi, Joseph Schumpeter mengatakan, wirausahawan adalah orang yang menghancurkan orde ekonomi yang sudah ada dengan memperkenalkan produk dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, atau dengan mengeksploitasikan bahan baku baru. Dalam hubungan ini, seseorang wirausahawan pada umumnya menyelesaikan proses penghancuran tersebut dengan mendirikan bisnis baru, meskipun juga mungkin melakukannya di dalam bisnis yang sudah ada. Contoh ya, seperti kasus suatu usaha malam adalah ide organisasi yang mengakibatkan perubahannya tata cara penjualan yang berlaku selama ini. Dan suatu usaha MLM, ya, kalau dulu pada zaman dulu itu ada usaha seperti MLM. Sekarang marak-marak suatu usaha MLM ini itu merupakan ada ide organisasi itu yang mengakibatkan perubahannya tata cara penjualan yang berlaku selama ini. Ditemukannya handphone, menghancurkan sistem komunikasi tradisional setelah. Kemudian ditemukannya sistem operasi komputer, menghancurkan ode mesin. Kemudian contoh kedua, ditemukannya mesin cetak besar berupa digital printing, menghancurkan orde sablon yang selama ini menguasai pasar spanduk. Kemudian adanya TV yang dengan mudah diakses di mana-mana, mengakibatkan hancurnya pasar bioskop dan lain-lain. Itulah mana dua contoh nampak jelas zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu menggunakan masalah menggunakan seperti cetak, dan sekarang kita menggunakan digital. Kalau dulu kita menggunakan mesin ketik, dan sekarang kita menggunakan komputer gitu. Dulu, sekarang ini orang ada TV suara banyak, bisa lewat TV internet gitu. Sekarang bioskop nggak ada. Kemudian tiga jenis orang yang mewakili dalam aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama orang memiliki tanah.
Dua, orang yang membuat sesuatu untuk memperoleh pendapatan. Yang ketiga, orang yang menyediakan jasa. Jadi tiga jenis orang yang mewakili dalam aktivitas ekonomi itu, yang pertama itu orang yang memiliki tanah. Yang kedua itu orang yang membuat sesuatu yang bisa memperoleh pendapatan. Yang ketiga itu orang yang menyediakan jasa. Jadi itulah orang yang mewakili aktivitas dalam ekonomi. Kita lihat perkembangan ilmu kewirausahaan menurut Robert Cantillon, seorang Irlandia yang tinggal di Prancis pada tahun 1755, menggunakan istilah entrepreneur wirausaha dalam bukunya Essai sur la nature du commerce et de l'entreprise. Menyatakan bahwa wirausaha adalah orang yang berani menantang resiko. Jadi wirausaha itu orang yang berani menantang resiko. Kemudian berlanjut hingga saat ini, banyak ahli mengartikan bahwa wirausaha itu adalah kewirausahaan, dan kewirausahaan itu adalah dengan berbagai pendapat. Seperti Peter Drucker mendefinisikan wirausaha itu adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian menurut Peter mengatakan bahwa wirausaha itu adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha diikuti penggunaan uang, fisik, risiko, sehingga menghasilkan balas jasa yang berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Pandangan ahli ekonomi mengatakan wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lain untuk meningkatkan nilai sehingga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian wirausaha itu adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan kombinasi sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk dan proses produksi bisnis dan organisasi yang baru. Kemudian adalah wirausaha itu adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan mengenal peluang dan mengkombinasikan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian wirausaha itu menurut pandangan psikolog, wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan, kekuatan dalam diri untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Sekarang ada soal-soal, mahasiswa kerjakan, kemudian dikirimkan jawab ya ke dalam sistem ini. Yang pertama, apakah pengertian dari entrepreneur? Dan jelaskanlah. Kemudian jelaskan dua cara proses bentuknya jiwa kewirausahaan. Dan ketiga, kenapa Joseph Schumpeter mengatakan bahwa wirausaha itu adalah orang yang menghasilkan ode ekonomi. Yang keempat, jelaskan 5 kombinasi baru yang mungkin dilakukan oleh seorang wirausahawan. Yang kelima, apa keuntungan bila kita menjadi usaha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.